Itu disebutkanlah lamunnya kita nih berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita aja nih. Berarti bilanya ada orang berbuat jahat, kada hendak berbuat baik launinya, itu namanya berdagang. Ya kan? Itu akhlakut tujar kata ulama. Itu akhlaknya pedagang. Bilanya orang baik, seorang baik. Orang jahat, seorang jahat juga. Hitungannya pedagang. Kalau bisa itu kita tetap berbuat baik sekalipun orang tersebut tidak baik kepada kita. Al-ihsan ila man asa ilaih. Ya kan? Nah, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu disebutkanlah di antara sempurnanya imannya seseorang, al-ihsan ila man asa ilaih. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin ila angal fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya masih membahas tentang anjuran di dalam bersyukur. Nah, syukur ini penting lah. Syukur ini penting. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nikmat bertambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nah itu kan ada siksaan tak? Ya kan? Entah siksaan di dunia atau siksaan di akhirat. Nah. Makanya disebutkan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila kalian betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita membahas sedikit mengupas sedikit tentang syukur. Itu disebutkan juga dalam sebuah hadis innallaha la yarda 'anil abad ayyakulal aklata aw yashruba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallah, sesungguhnya Allah, la yarda, sangat senang, sangat ridha,
anil abad kepada seorang hamba ayyakulal aklata au yashrubas syurbata, tatkala dia makan, tatkala dia minum, fayahmadu alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, makanya kita dianjurkan setelah makan ada bacaan ya lah, alhamdulillah, setelah minum pun alhamdulillah. Nah, dianjurkan seperti itu. Tatkala kita mengucap alhamdulillah, oh, Allah Ta'ala ridho, senang kepada orang tersebut. Nah, senang ya kan. Itu disebutkan juga tatkala di hari kiamat, hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Zaid. Asma binti Zaid, ada sahabiah namanya Asma binti Zaid. Itu kata Asma binti Zaid, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad tatkala di hari kiamat, idza jama'allah al-awwalin wal akhirin. Tatkala di hari kiamat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Ya kan? Kemudian ada suara yang yang menyeru. Ada suara yang menyeru. Semua suara tersebut didengar oleh semua makhluk yang ada di sana. Kemudian kata suara tersebut, adakah orang yang qiyamul lail, orang yang beribadah di sepertiga malam, fayaqumuna wa hum qalil, berdiri ya tapi sedikit. Memang ya kalau yang qiyamul lail ini orang-orangnya aja ya kah yang qiyamul lail. Nah, jadi tatkala di hari kiamat kata Nabi Muhammad semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Kemudian ada suara yang menyeru, yang mana suara tersebut didengar oleh semua makhluk di saat itu. Nah, apa kata suara tersebut? Kata suara tersebut, adakah orang yang tatajafa junubuhum anil madaji, yang di sepertiga malam dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumuna wa hum qalil. Berdiri ya kah? Semua mengangkat tangan tapi sedikit saja. Nah, sedikit. Karena memang yang salat tahajud itu sedikit saja. Kemudian kemudian mengatakan ada suara lagi mengatakan, adakah kanu yahmadun Allah taala fi sarra wal darra, adakah di sini yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala maupun dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Fayagumuna wa hum qalil, sedikit yang berdiri ya kah? Sedikit yang berdiri. Nah, artinya apa ya? Artinya orang yang senang memuji Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa lah. Termasuk orang yang istimewa nantinya di hari kiamat. Nah, bahkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kata Nabi Muhammad, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas. Ada orang yang berbuat kepada kita, fakafi'uh, balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, apabila kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain kepada kita, fad'ulah hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh, doakan ingat dengan yang baik, doakan. Makanya tatkala kita ada orang lain berbuat baik kepada kita, setidaknya kita mengucapkan jazakumullah khair ya kah? Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan engkau. Nah kemudian wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man suni'a ilahi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan qad ablagha fi tsana alaih. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wa Nasa'i wa Ibnu Hibban.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilai ma'ruf." Siapa orang yang diperlakukan baik oleh orang lain. Nah itu. Man suni'a ilaihi ma'ruf. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang diperlakukan oleh orang baik oleh orang lain dengan kebaikan. Artinya tatkala ada orang berbuat baik nih lah. Man suni'a ilaihi ma'ruf. Tatkala ada seseorang yang berbuat baik, faqala li fa'ilihi, kemudian dia mengucapkan kepada orang tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Nah, ini kan doa nih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Faqad ablaga fitana alaih. Maka sungguh dia sudah mencapai as-sana alaih, pujian untuk inya. Artinya sudah membalas kebaikan orang tersebut. Nah, makanya rajin guru-guru kita melajari ya, kalau bila ada orang memberi jazakallahu khair, jazakallahu khair, terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada engkau. Ya kah, jazakallahu khair. Itu hadis lah. Hadis Nabi Muhammad yang melajari berarti. Jazakallahu khair itu kata ulama li'tirafi bil ajiz an jazaih. Bilanya kada kau membalas, kita ngitu aja dulu balasannya dahulu. Ya mun kalau orang berbuat baik, kita lebih baik daripada itu. Kita balas kebaikannya. Tapi kalaunya kita tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut, setidaknya jazakallahu khair. Kita ucapkan terima kasih dan doakan yang baik. Nah. Man suni'a ilahi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaga fistana alaih. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang diperlakukan baik oleh orang lain, maka hendaklah dia mendoakan orang tersebut dengan kebaikan, yaitu dengan ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikanmu. Faqad ablaga fistana alaih, maka sungguh dia sudah mencapai asana, pujian untuknya. Nah, itu deh. Kalaunya bisa kita balas, kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain kepada kita, setidaknya kita doakan orang tersebut dengan doa-doa yang baik. Nah, jangan sampai kita tatkala orang lain berbuat baik kepada kita acuh. Kadada kata terima kasih. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah selama dia tidak berterima kasih kepada makhluknya Allah. Nah, jadi bilanya ada orang berbuat baik kepada kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Ya kan? Kadajarku langsung ke Allah Ta'ala aja. Soalnya Allah Ta'ala yang memberi aku. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bujur, ya kan? Tapi jar Nabi Muhammad, kalau kita kada bersyukur lawan manusia, sama aja kita kada bersyukur lawan Allah Ta'ala. Kan ada orang langsung ke Allah Ta'ala aja, aku kada jar. Aku hendak langsung ke Allah Ta'ala aja berterima kasih. Jar Nabi Muhammad, la yashkurullah man la yashkurun nas. Hadis riwayat Abu Hurairah At-Tirmidzi, hadis sahih. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan orang tersebut bersyukur kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada manusia. Nah, itu disebutkanlah apa? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali kata Nabi Muhammad, nikmat yang kalian dapatkan itu bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian, ya kan? Nah, kita berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Mungkin itulah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ujar Nabi Muhammad, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama orang tersebut tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, di sini anjuran lah, ini anjuran. Hadis ini menganjurkan atau bab ini menganjurkan kepada kita agar kita itu selalu berterima kasih lah dan balas budi lah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Balas budi, tahu iya kah? Balas budi. Laisal wasil bil mukafi. Tapi pulang jangan juga kita itu bilangnya orang baik aku baik. Nah, salah juga. Lebih bagus lagi ya orang baik, kita tetap baik sekalipun orang tersebut berbuat jahat kepada kita. Itu disebutkanlah munnya kita nih berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita aja nih. Ibaratnya bilanya ada orang berbuat jahat, kok ada hendak berbuat baik lawannya, itu namanya berdagang. Ya kah? Itu akhlakut tujar kata ulama. Itu akhlaknya pedagang. Bilanya orang baik, seorang baik. Orang jahat, seorang jahat juga. Hitungannya pedagang. Kalau bisa itu kita tetap berbuat baik sekalipun orang tersebut tidak baik kepada kita. Al ihsan ila man asa ilaih. Ya kan? Nah, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu disebutkanlah di antara sempurnanya imannya seseorang, al ihsan ila man asa ilaih. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, itu imannya itu berarti sempurna benar. Ya kan? Nah, sempurna benar. Manusia itu terbagi kepada tiga, ya kah? Ada yang inya lebih memprioritaskan orang daripada dirinya sendiri. Biar aja dirinya sakit, yang penting orang nyaman. Wah, ini akhlak asdikin, orang yang betul-betul mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti para anbiya, para rasul. Itu tuhnya biar aja seorang sakit, yang penting orang nyaman. Ada kalau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari kada makan. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu ketika hendak berbuka puasa, makanan yang di piring itu aja ada sahabat yang beelang. Ya kah? Ujar Nabi Muhammad, apa kabar? Apakah hendak ini. Ya hendak nih hajat, apa hajat? Ya Allah, apakah perluan? Nah, ujar sahabat yang datang beelang, Nabi Muhammad hendak makanan nih. Kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak umpet makan lawan bian. Nah, julung Nabi Muhammad padahal makanan buka puasa tak. Nah, dan beberapa hari Nabi Muhammad kada makan. Nah, ini akhlak, ya kah? Akhlak as-sidikin, orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian model yang kedua, man gama bi huquqin nas in gama bi huquqih fahadamil muqtasidin. Ya kah? Inya berbuat baik kepada orang, ya kah? Atau inya melakukan kebaikan kepada orang lain apabila dirinya sudah nyaman, ya kan? Nah, nyaman dulu, hanya orang lain dinyamanakannya. Nah, ini akhlak al-muqtasidin, orang yang biasa, ya kan? Berarti di bawah tingkatannya tadi daripada yang as-sidikin tadilah, ini al-muqtasidin. Kemudian macam yang ketiga, inya kada menunaikan hak orang, ya kah? Ini kada menunaikan hak orang. Nah, ini minal zalimin. Ini orang-orang yang zalim. Ya kah? Zalim lan orang hutang kada dibayari, ya kah? Lawan orang lain tapahwal terus. Nah, ini minaz zalimin. Orang yang zalim. Jadi manusia itu ada tiga macam.
Yang pertama, dia lebih memprioritaskan orang lain sekalipun dirinya sakit, ya kan? Nah, sekalipun dirinya memerlukan. Ini akhlak para anbiya wa sholihin, as-siddiqin. Kemudian yang kedua, dia berbuat baik kepada orang lain setelah dirinya nyaman. Bila dirinya nyaman, hanya melakukan kebaikan kepada orang lain, hanya menyemani orang. Ini al-muqtasidin, ya, akhlak orang yang biasa, ya kan? Kemudian yang ketiga, minaz zalimin. Ini kada menunaikan hak-hak orang lain, selalu zalim kepada orang. Nah, ini minaz zalimin, orang yang zalim. Nah, itu bahagian-bahagian macam-macam manusia inilah. Nah, jadi dianjurkan kita itu bersyukur. Itu disebutkan juga man tadhaharat alaihi ni'am, ya, kalau siapa orang yang mendapatkan banyak nikmat, fayukthir dzikra alhamdulillah, maka ucapkan banyak-banyak alhamdulillah. Wa man kasrat humumuhu alaih bil istighfar, dan siapa orang yang mempunyai pikiran galau, sumpah, banyak istighfar obatnya. Kemudian waman alaha alaihil faqr falyuksi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita inilah syarat rezeki ning alih didapatkan, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bilanya kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Tatkala kita banyak pikiran, sumpah, mumet, bahasa Banjarnya kusang, ya kan? Maka banyak-banyak membaca istighfar. Kemudian tatkala kita mempunyai susah mencari rezeki, maka perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jar Imam Imam Hasan Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri. Atau disebutkan juga dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin sagurat au kaburat." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, maupun nikmatnya itu kecil ataupun nikmat itu besar. Faqala alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Illa kana qad u'tiya afdal mimma akhad, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada apa yang dia punya. Kita bisian misalnya duit, alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah itu lebih besar daripada duit yang kita punya. Kita bisi kendaraan, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah tuh nilainya lebih besar daripada kendaraan yang kita punya. Kita punya kesehatan lah, sehat nih, kau banina, kau ke masjid lah. Nah, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah itu nilainya lebih besar daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, makanya alhamdulillah itu mahal lah. Orang-orangnya aja sadar, orang sadar aja. Orang-orang yang sadar aja, yang menyadari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya disebutkan, ya Allah, disebutkan cara kita bersyukur itu 3. Yang pertama, sadar bahwasanya nikmat itu dari Allah. Cara bersyukur nih lah, sadar aku bisa bapander, Allah taala yang memberikan izin kepada aku bisa bapander. Aku mendengar, Allah taala yang memberikan izin aku bisa mendengar. Aku bergerak, Allah taala yang memberikan kekuatan kepada aku sehingga aku bisa bergerak. Aku hadir majelis, Allah taala yang menggiring aku sehingga aku bisa ke majelis. Nah, ingat lawan Allah, ya, yang memberi nikmat. Satu, cara kita bersyukur, ya, bisa dengan ucapan alhamdulillah, ya, dari mulut, kemudian hati mengingat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya kah? Semuanya nikmat, semuanya dari Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ridho, tidak pernah protes dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Begawi pagi tulak begawi, sore bulik, ya kah? Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah juga. Kalau pang bilangnya dapat banyak alhamdulillah, dapat dikit kada alhamdulillah, oh kada. Selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu syukur juga. Dua. Yang ketiga, cara kita bersyukur, gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menggapai atau untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak sehat ya kah? Bawa beribadah, punya harta, disumbangkan, diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, batis kau berjalan. Kau berjalan di batis. Berjalan ke masjid, ke majelis. Kau talingan kau mendengar, dengar yang baik. Mata kau melihat, gunakan melihat yang baik. Itu cara mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukurlah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bersyukur kepada manusia. Nah, oleh karenanya kita tatkala diperlakukan baik oleh orang lain, kalau bisa kita balas, kita balas. Kalau kita tidak mampu membalasnya, setidaknya kita doakan dengan yang baik-baik, dengan kalimat atau dengan ucapan terima kasih atau jazakallahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Nah, rawahu Tirmidzi wa qala sahihun wa Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadisnya sahih, dan juga Imam Abu Dawud, Ahmad dan Ibn Hibban. At-tarhibu min dulmil muslimin wa sukhriyah bihim wa su'idzan bihim wa ihtiqarihim wa la'nihim wa ta'ni fi ansabihim. Nah, ini ancaman daripada berbuat zalim kepada orang Islam, dah boleh. Berbuat zalim lawan orang dah boleh. Wa sukhriyah bihim, maulot-uloti dah boleh juga, mengolok-ngolok. Wa su'idzan bihim, sangka jahat dah boleh juga, lawan manusia dah boleh. Wa ihtiqarihim, meremehkan, melecehkan, ya kah? Ada boleh juga melecehkan atau meremehkan orang Islam, menganggap rendah, menghinakan. Wala'nihim, malaknat dah boleh juga, menyambati. Wa ta'ni fi ansabihim, nah, menyambati nasab-nasab mereka ada boleh juga. Nah, ini ancaman lah, insyaallah kita jadi banyak nih judulnya, ya kah? Zalim kada boleh. Ya kah? Ini kan hubungan dengan manusia, ini kesalahan manusia. Ini bila kesalahan lawan Allah Subhanahu wa taala, mudah minta ampunnya, taubatnya. Tapi kalau punya kesalahan lawan manusia agak susah. Agak susah. Makanya disebutkan, ya Allah, disebutkan nih bahwasanya syarat orang bertaubat. Syarat orang bertaubat nih, bilanya lawan Allah Subhanahu wa taala, lawan manusia beda syarat-syarat taubatnya. Bilanya lawan Allah Subhanahu wa taala, lawan manusia nih, taubatnya beda, ya kah? Itu disebutkan syarat taubat itu ada 5 lah. Nah, orang yang bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada 5 syarat ini. Yang pertama, bampih. Itu nyata dah. Mun masih aja lagi ya lah, mungkinnya ada taubat. Aku taubat ya, tapi masih aja pang lagi. Berarti kan ada taubat lagi. Nah, al-iqla' ani dzambi, bampih. 1. Syarat orang bertaubat itu ada 5. Yang pertama bampih. Ya kah? Meninggalkan tidak kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, syarat orang bertaubat an-nadam, menyesal. Setelah dia bampih menyesal, ya kan menyesal.
Menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Aku menyesal bezinah, aku menyesal mabuk, aku menyesal mencuntan. Nah, menyesal, ya kan? Bampeh, menyesal. Yang kedua, yang ketiga al-azam, alla ya'ud ilaih, bercita-cita kada mau ulangi lagi, berjanji kada mau ulangi lagi, udah hendak. Jadi tadi yang pertama tadi bampih, yang kedua menyesal, yang ketiga kada mau ulangi lagi, ya kan? Yang keempat, syarat orang bertaubat tuh sebelum mati. Sudah mati dah kalau bertaubat. Aku kan aja bilang mati bertaubat jar. Apa? Karena dalam kubur hanya bertaubat, hanya bampih, nyata ampih dalam kubur mati dah orangnya. Nah, jadi sebelum syarat orang bertaubat yang keempat sebelumnya mati, ya kah? Qabla gorgoroh ajar ulama, ya kah? Ayakuna taubah qabla gorgoroh, taubat itu sebelum mati. 4. Yang kelima, nah ini berhubungan dengan makhluk lah. Kalau lawan Allah Ta'ala cukup aja yang 4 nih, tapi kalau lawan makhluk yang kelima bertambah sebuting. Apa itu? Membulikakan barang yang inya cuntan atau barang yang inya curi. Nah, atau minta ampun lawan manusia, ya misalnya mencuntan belikakan, misalnya menyambati minta maaf lawan orang itu. Bertambah sebuting, ya kah? Bertambah sebuting. Nah, taubat, ya kah? Makanya tadi lawan manusia ini ngalih sedikit, ya kah? Sedikit ngalih. Berhutang, aku hendak bertaubat berhutang jar. Bayari dulu hutangnya. Jangan bertaubat tapi hutang kada dibayari. Nah, itu salah, ya kah? Nah, ini ancaman lah, ini karena kita membahas tentang ancaman orang yang berbuat zalim kepada muslim. Udah boleh. Wasukhriyah bihim, maulut-ulut udah boleh. Jangan mulut-ulut, diolok-olok. Anak ada paham bahasa Banjar maulut-ulut, di maolok-olok udah boleh. Wasu'idon, nah sangka jahat udah boleh. Ihtiqarihim, menganggap remeh udah boleh juga. Nah, udah boleh. Wala'nihim, malaknat udah boleh, menyambati udah boleh. Nyambati, menyambati orang udah boleh. Wa ta'ni fi ansabihim, nah menyambati nasab mereka pun gak ada boleh. Bukan hanya orangnya yang gak ada boleh sambat, ya kan? Kuitan, pakaian, padutnya udah boleh jadi sambati. Yang sudah meninggal nih lah. Nah, kita bahas pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah serta keistiqomahan untuk senantiasa beramal beribadah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.